Saya juga banyak yang tadi saya sudah Oh iya. Tapi sorry Bang Tommy, suaranya masih kurang clear ya. Jadi ada, cuman agak kecil dan kurang jelas gitu. sudah jelas. Nah ini udah enak, sudah jelas. Oh, waduh, ini perlu dipertanyakan nih headsetnya nih. Saya Nah ya, baru kayaknya lepas headset malah lebih jernih deh. iya, Iya tuh, lebih jernih malah. jernih ya. Oke. Eh, kemarin kan kita sudah masuk ke ini ya, identifikasi mineral secara mineralogi. Nah, kemudian di ini materi terakhir ya, Bu Bening ya? Bisa dibilang materi terakhir. Iya, cuman mungkin ada 2 pertemuan ya, karena iya. Nanti 2 pertemuan kita bisa sharing session ya. Bertanya di luar materi tapi masih berhubungan dengan mineral ya, apapun itu nanti. Mengenai pabriknya, mengenai pengolahannya, ataupun utility-nya gitu, silahkan aja tanya nanti sepuas-puasnya ya buat teman-teman ya. Ya. Nah ini jadi kita masuk ke klasifikasi mineral. Sebenarnya kalau di best practice-nya itu kebanyakan tuh mineral processing-nya itu lebih banyak di mineral sulfida oksida ataupun nanti ada native element atau mineral murni ya. Itu paling banyak. Selebihnya seperti yang nanti ada beberapa yang klasifikasi mineral berdasarkan ion, anion pengikatnya, itu memang saya sendiri belum punya pengalaman banyak untuk mengolah mineral itu. Nah, yang pertama itu kita kalau bicara dari tingkat kemurnian itu kita akan selalu bicara namanya native element atau kelompok murni ini hanya satu unsur ya, hanya satu unsur dan biasanya dia tidak terikat secara middling itu secara chemical terhadap geng mineralnya itu ada beberapa gitu kan. Nah ini jadi kalau kita jabarkan satu persatu, kelompok murni ini hanya memiliki satu unsur atau komposisi kimia saja, kemudian tidak mengandung mineral lain selain unsur pembentuk utamanya. Jadi memang mineral pembentuk utamanya itu adalah unsur itu sendiri. Kalaupun nanti ada pengotor, dia bisa dikatakan secara fisik ataupun ya secara fisik bisa hanya ada beberapa yang memang yang mineral kita perlu ikat agar ada reaksi kimia, seperti nanti kalau kita bicara masalah pengolahan emas ya, even itu kalau kita menemukan di aluvial itu bisa menemukan emas, kita tetap aja kalau di masyarakat itu kan menggunakan dulang merkuri ya gitu. Nah kemudian pada umumnya dia malleable ya, sifatnya itu kan kalau kita sebenarnya timah juga termasuk tuh kadang kalau bisa, tapi ini timah yang sudah di smelter. Kalau misalkan kita pegang saja timah yang sudah jadi ya, timah yang sudah jadi itu kan kalau dia pukul atau digetok dengan palu itu dia biasanya kan akan menjadi pipih ataupun ditarik itu memanjang, dan ketika sudah ditarik ataupun dipukul dengan palu, dia tidak akan kembali lagi ke bentuk semula, dan memang tingkat kekerasannya pun rendah. Jadi bukan yang memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, hanya dari spesifik gravity
dia memiliki berat jenis yang tinggi. Kalau emas itu kan bisa besar, makanya kalau kita misahin aluvial itu dengan contoh slice box ataupun selain slice box itu ada namanya hampir spiral, slice box, hampir spiral, jigging adalah metode pemisahan emas secara grafiti konsentrasi. Itu simpel aja, dan itu memang bila unsur pembentuk utamanya adalah mineral berharga itu sendiri. Nah, ini sistem kristalnya isometrik. Kalian nanti bisa perdalam secara kristal dan kristal seperti dengan Bu Erlina ya, Bu Bening ya. Ya, jadi nanti kalian bisa konfirmasi, baca-baca lagi secara sistem kristalnya. Nah, ini contohnya adalah yang masuk ke dalam mineral muda itu seperti emas, perak, platina, bismut, ataupun arsenik. Kelompok murni pun sebenarnya bisa terbagi lagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada yang memang metal, terus kayak non metal itu kan ada juga yang non metal dan semi metal. Arsenik ini termasuk yang semi metal. Nah, bismut ini metal, platina, perak, emas juga metal. Oke. Nah, ini sulfida. Sulfida ini nama lainnya tuh sulfosat. Sebenarnya kan ini adalah pembentukan mineral yang terikat dengan unsur sulfur. Kalau kita amati dari secara geologisnya itu, sulfur itu kan kalau tidak salah ya banyak kan di daerah pegunungan ya, daerah-daerah pegunungan, baik itu gunung yang masih aktif ataupun gunung purba yang sudah tidak aktif lagi. Di sana akan secara geologis itu akan terbentuk satu mineral sulfida, di mana unsur mineral sebagian besar logam itu terikat dengan sulfur. Oke. Nah, ini dia memiliki ciri seperti memiliki kilap logam karena memang unsur utamanya adalah logam dan memiliki berat jenis yang tinggi juga. Kalau kita temukan di alam itu ada seperti pirit. Nah, pirit ini dia sebenarnya mengandung Fe2, jadi besi yang terikat dengan sulfida. Tapi nanti juga kita akan bisa temukan besi yang berbentuk oksida. Ini kalau pirit ini benar ya, Bu Bening ya? Saya rumus kimianya. Iya, FeS2. Bentar. Benar ya? Iya betul, FeS2. Nah, ini kadang pirit ya di industri best practice untuk pengolahan mineral kita belum pernah mengolah atau merecovery besi dari pirit. Ini jangan, karena itu di awal kan kita sempat bicara mengenai kalau misalkan kita membangun satu proses pengolahan mineral harus dilihat dulu cadangannya, apakah kemudian nanti secara teknologi apakah ini nanti visible atau tidak gitu kan. Kemudian ada kalkosit. Kalkosit ini tembaga yang bisa kita ambil, tembaga yang terikat juga dengan
sulfur. Lalu ada galena. Galena ini timah hitam ya. Timah hitam, kemudian ada sphalerite, zinc S. Ini dia seng sulfida. Lalu kalkopirit. Nah, kalkopirit ini yang unsur pembentuk utama itu logamnya itu ada dua, Cu dan Fe yang terikat oleh sulfur. Nah, ini mineral sulfida. Sebagian besar event itu Freeport ataupun Newmont yang sekarang menjadi PT Aman Mineral, pasti mereka akan menemukan mineral sulfida di raw materialnya. Tinggal nanti metode pengolahannya seperti apa yang efektif untuk mereka. Nah, lalu ada oksida dan hidroksida. Kalau oksida itu ya seperti teman-teman yang pernah tahu ya, seperti magnetit, hematit, itu kan unsur-unsur besi yang terikat dengan oksida. Mineral oksida ini umumnya lebih keras. Dia lebih keras kecuali silika. Karena kan silika itu kan nanti juga dia oksida SiO2. Hanya silika itu kekerasannya lebih rendah. Nah, lebih berat kecuali sulfida. Dia tidak akan pernah melebihi berat jenis dari sulfida ya. Karena kita tahu antara besi dengan tembaga pun kita akan bisa melihat berapa pasti tembaga itu selalu berat jenisnya akan lebih tinggi daripada besi ataupun hematit. Nah, contoh-contoh mineral oksida yang biasa kita temuin itu seperti ya tadi ada hematit, magnetit ya yang seperti tadi di quiz, kemudian ada zincit. Nah, ini ZNO ini atau zincit ini dia zinc hanya terikat dengan oksigen. Beda dengan yang di sini. Dia zinc sphalerite itu zinc yang terikat dengan sulfida. Namun di Indonesia sebagian besar zincnya itu terikat dengan sulfida. Kalau kita mencari zinc yang terikat dengan oksida itu masih belum banyak yang ditemukan, kecuali yang zinc dan sulfida. Kalian bisa nanti temukan seperti di daerah Kalimantan Tengah, di sana itu banyak yang zinc yang terikat dengan sulfida. Kemudian Kalimantan Tengah itu sekitar daerah Lamandau, kemudian ada juga di Sumatera Utara, di Sidikalang itu Dairi, itu adalah daerah-daerah yang memiliki potensi zinc sulfida besar. Lalu juga ada korundum itu base materialnya alumina ya, aluminium. Jadi kalau misalkan kita mau ngolah aluminium itu bahan utamanya adalah korundum. Lalu ada hidroksida. Hidroksida itu dia berikatan dengan air ya. Hidroksida sebenarnya air, dan reaksi terbentuknya juga dengan pengikatan dengan air. Nah, ini ada yang menarik kalau misalkan kita biasanya kan kita juga kalau mengolah besi itu seperti magnetit, hematit itu kan dia bentuk oksida bukan hidroksida. Waktu pas beneficiasi, kedua material itu cukup diproses dengan
ini physical proses, baik itu magnetic separator maupun spesifik gravity. Nah, kita juga kadang menemukan besi yang berbentuk hidrosida. Biasa kita juga sebut giotit atau di sini limonit. Nah, limonit ini juga menarik. Kalau misalkan di nikel, karena saprolitnya sudah berkurang, sudah habis. Nah, kita juga mengolah limonit. Jadi limonit ini selain mengandung Fe, dia juga mengandung Ni ya. Kalau misalkan teman-teman tahu di Morowali itu ada sebagian besar, enggak sebagian besar, sebagian kelas kalian tuh ada yang di Morowali ya. Mereka mengolah nikel. Bisa tanyakan bahan bakunya apa. Kalau saprolit kan Ni-nya tinggi, kalau limonit itu Ni saprolit di atas 2. Kalau limonit itu minimum itu bisa 1,5. Itu juga yang perlu diolah pada kondisi saat ini ya. Jadi memang kalau kita, nah ini juga hidroksida juga kita bisa menemukan boksit, dalam bentuk Al2O3 H2O. Artinya dia raw material aluminium yang terikat dengan air. Nah, tadi saya coba jelasin sedikit lagi mengenai limonit yang mengandung Fe. Tadi kan saya coba jelasin bahwa kalau magnetit dan hematit hanya butuh physical proses. Kalau di limonit ataupun giotit, besi yang terikat dengan air, itu biasanya kita lakukan dulu namanya proses drying. Nah, drying itu pengeringan di temperatur minimum 900 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air dan merubah, sebenarnya nggak terlalu merubah banyak ya struktur mineral si besi itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita melihat reaksi stokiometri itu kan kadang dari hematit ke magnetit ya mungkin ada sedikitlah perubahan. Aktualnya antara besi hematit, magnetit, kemudian kita bandingkan dengan limonit atau geotit, itu justru lebih banyak limonit dan geotit. Saat ini belum ada kita di Indonesia belum ada kita untuk mengolah si geotit itu sendiri, geotit atau limonit untuk menghasilkan Fe. Jadi ini mungkin jadi PR teman-teman, bagaimana caranya meningkatkan nilai tambah limonit. Atau kalau limonit sih saya kira udah ini ya, di nikel sudah sebagian diutilisasi, dimanfaatkan, tapi mereka ngambil nikelnya kan. Ada juga kayak di Kalimantan Barat, daerah-daerah Ketapang sana itu geotitnya atau limonit itu masih banyak yang diutilisasi, padahal itu luas iupnya tuh luar biasa. Ada yang 11.000 hektar, ada yang 5.000 hektar, itu besar sekali. Nah, ini nanti tantangan metalurgis ya untuk meningkatkan nilai tambah geotit ataupun limonit, bukan hanya nikelnya saja. Tapi memang kalau misalkan dari aspek komersial atau bisnis, mereka sih akan lebih cenderung mengambil Ni-nya dibandingkan Fe atau besi, karena kan Ni lebih besar ya nilainya kalau udah masuk smelter. Tapi tidak ada salahnya kita juga mengambil besinya, apalagi kalau misalkan kita temukan geotit
ataupun limonit yang memang tidak memiliki nikel, kandungan nikelnya gitu. Oke, selain ada bauksit, ada borusit. Borusit itu unsur utamanya adalah magnesium, kemudian manganit itu. Nah ini juga sama nih manganit ini. Kalau manganit itu juga ada yang oksida MnO. Teman-teman bisa lihat di daerah Cipatujah itu MnO, mangan. Sama kalau misalkan ketemunya manganit yang terikat dengan air, semuanya itu pasti harus melalui proses drying. Limonit pun yang masuk ke industri nikel di Morowali itu selalu pertama dicek kadar airnya, itu pasti selalu dicek kadar airnya. Kalau misalkan dapat diterima, dia nanti akan masuk ke pabrik. Yang pertama dilakukan adalah proses drying gitu. Nah ini halida. Ini saya belum punya pengalaman untuk mengolah halida, sebagai informasi saja. Jadi halida ini adalah mineral yang didominasi oleh unsur halogen ya, halogen elektronegatif. Kemudian dia juga memiliki berat jenis yang rendah. Nah ini contohnya halid NaCl, kemudian fluorid, sulfit, kreolit. Jadi kalau kita lihat ada satu unsur yang selalu menjadi pengikatnya, entah itu klornya, Cl-nya, ataupun F-nya ya. F itu apa ya? Fluor ya. Nah ini kan kayak CaK ini kan adalah Na ini saya kira kan unsur-unsur utamanya. Oke. Nah lalu kita masuk ke karbonat. Karbonat ini karena memang dia itu terikat dengan ion CO3. Tapi memang kalau misalkan kita bilang ya kayak CaCO3 itu kan disebutkan kalsit, mineral kalsit. Kalau misalkan teman-teman itu di daerahnya ada ketemu misalkan batu kapur, kemudian zeolit, batu kapur, zeolit, lalu dolomit atau ini bentonit. Nah bentonit itu kan sebenarnya mereka itu susunan utama itu adalah batuan. Mereka batuan. Kalau kita di industri tambang itu kita menyebutnya adalah galian C selain mineral. Nah, jadi dia sebenarnya disebut mineral, cuma maksudnya ke galian C. Jadi selain susunan utama yang membentuk adalah batuan sedimen, karbonat ini biasanya terbentuk itu di daerah-daerah endapan. Kalau bukan endapan ya, kalau di sini kan ada endapan bangkai plankton gitu kan, itu kan memang bisa memang zaman dulu kan kita nggak tahu ya, kayak misalkan teman-teman ke daerah Kebumen itu ada Gua Jati Jajar. Nah Gua Jati Jajar itu rangkaian gunung-gunung batu kapur. Cuma kita nggak tahu zaman dulu tuh apakah di situ memang laut, tapi saya kira laut ya, karena tidak jauh dari situ kan ada laut. Dan di situ bisa kita lihat kalau misalkan memang di sana ada batu kapur, pasti tipikal daerahnya itu dia yang seperti apa ya? Inilah kayak
drainase gitu air. Jadi si air itu tidak akan lama berada di permukaan, dia akan terserap ke dalam tanah. Jadi memang seperti drainase yang baik ya. Jadi ya itu kayak Jati Jajar kan termasuk gua. Gua itu kan itu adalah ciri-ciri di mana batu kapur itu ada. Nah, kemudian dia juga terbentuk pada daerah evaporitik ya. Evaporitik itu maksudnya yang berdasarkan apa sih, evaporasi gitu kan, evaporasi sinar matahari, embun gitu kan, itu juga bisa itu waktu pas zaman pembentukannya. Nah, ini beberapa mineral karbonat yang bisa teman-teman ketahui. Itu ada dolomit, CaMg, di situ ada kalsium magnesiumnya yang terikat dengan CO3. Kemudian ada CaCO3, ini batu kapur atau kalsit. Batu kapur ini biasa kita gunakan untuk smelter. Kita gunakan tapi sebelum di smelter kan biasanya CaCO3 ini akan masuk ke proses namanya kalsinasi. Dari CaCO3 dipanaskan dengan temperatur 900 derajat Celcius. Selain menghilangkan kadar air, dia juga membuang unsur karbonatnya, dia akan menjadi CaO. Terus kemudian ada magnesit, ada niter, ada boraks, nitrat dan borat. Oke. Nah, ini mineral sulfat. Jadi memang kalau sulfat saya juga belum pernah mengolah. Jadi saya belum bisa kasih gambaran seperti apa sih pengolahan mineral sulfat. Nah, sulfat ini terbentuk dengan adanya kombinasi dengan anion sulfat SO4 ya. Terus pembentukannya juga pada daerah evaporitik atau yang sama, kayak tadi ada penguapan yang tinggi kadar airnya, terus dia lalu semakin lama menguap dan membentuk formasi sulfat dan halida yang berinteraksi. Nah, di sini bisa kita ketahui contohnya ada barit BaSO4, kemudian kelestit, ada anhidrit, lalu ada gipsum. Ternyata gipsum juga sudah ini ya. Kalau kita tahunya kan gipsum itu di Cilegon itu ada perusahaan membuat gipsum. Tapi saya kira beda. Kalau gipsum yang di Cilegon itu adalah raw materialnya dari PT Smelting yang ada di Gresik. Itu dikirim ke Cilegon untuk membuat produksi gipsum. Kalau ini langsung mineralnya. Oke. Nah, ini fosfat dan silikat. Nah, fosfat ini juga saya khususnya belum pernah mengolah. Ini dicirikan dengan gugus PO4 3-min. Dia memiliki kilat kaca lemak atau lemak ya. Nah, ini contoh-contoh juga saya belum pernah menemukan contoh fosfat. Di sini ada apatit, kemudian vanadin, turkois, lalu ada apa nih, ada vianit. Ya, memang ini fosfat ini juga saya belum pernah melakukan pengolahan mineral fosfat. Lalu yang terakhir, ini silika. Ya, silika ini memang ini kalau kita dari textbook ini memang 90% mineral pembentuk batuan adalah silika. Jadi pasti dimanapun kita mencari mineral berharga, mulai dari yang natif tadi, yang murni,
sampai dengan fosfat, pasti kita akan menemukan silika. Ada di sebelah-sebelahnya itu pasti ada silika. Jadi memang kalau kita bilang dia 90% merupakan mineral pembentuk batuan, itu memang benar. Di nikel silika, di besi silika, kemudian di mangan juga ada silika, semuanya silika. Ada juga yang bilang bahwa sampai dengan 2000 km ke bumi di dalam, itu masih mengandung unsur silika. Jadi memang bumi ini juga sebagian besar mineralnya silika. Nah, ini kan ada penjelasan lagi, silika merupakan bagian utama yang membentuk batuan, baik itu sedimen, batuan beku, maupun batuan malihan atau metamorf. Ya, kalau misalkan saya survei dengan teman dari geologis, pasti dia sudah bisa membaca nih, misalkan, oh ini silika ini dalam bentuk ini. Kalau saya kurang paham ya, tapi dia bisa membaca, oh ini silikanya dalam bentuk ini, berarti oke, mineral ini ada, gitu kan. Dari warna, dari tekstur, itu teman-teman geologis itu bisa membaca dari bagaimana si silika ini membawa mineral berharga. Ada juga yang memang mengatakan bahwa silika ini bisa dikatakan kayak, inilah istilahnya itu, maaf ya, ajan dulu ya, nanti kita lanjut ya. DOOR. Oh iya lupa. Untuk kejutan. Pintu kejutan. Ingat guys, jam 3 ada absen lagi. Nah, lagi jam 3. Makanya. Jam 2. Ya, bantu ya. Bantu doa lagi. Apa kamu anaknya? Kan harus kamu anjing. Hah? Oh, terus kamu lu? Gue kan sama Koler. Koler kan 47. Mau 48. Dawi 49. Gue dosen Jepang. Ups, pengen di prank. Ups. Gue minta ini kan. Kapan? Apa itu? Ini minta ini. Dosen Jepang. Kapan? Oh, nuhun nolak. Gue kan menjawab kapan, kan jawab. Nangis sebisa bapaknya aja ada waktu luang. Oh, nuhun. Anjing nolak cowok. Gua sibuk. Pamit rumah. Gua amal aja gak gua amal. Gua mau. Kenapa? Ngeri coba mah. Kok ngeri sih sama dosen sendiri? Gua mau dosen Jepang. Ya kan dosen sendiri, dosen metal. Gua amal itu. Tahu lu. Ngomongnya lagi pas. Coba kalau saya pengenalan. Ya, oke. Ya, kalau misalkan kita
kita melihat beberapa contoh silika itu kan ada kuarsa itu teman-teman pasti sudah tahu, SO2. Kemudian silika pun bisa dalam bentuk feldspar alkali ataupun feldspar plagioklas. Tapi kalau di Indonesia itu feldspar itu biasanya tidak dalam bentuk alkali, dia feldspar aja. Tidak ada feldspar alkali ataupun plagioklas. Lalu ada mika, kemudian ada ini mika dan olivin ya. Nah itu. Nah ini jadi ini adalah klasifikasi mineral yang tentunya nanti ini harus dicek ataupun diketahui kemarin dengan analisa mineralogi. Nah, jadi selain kalau misalkan kita ngecek contoh, oh ini batuan tembaga nih. Nah, kalau misalkan di analisa kimia itu kan paling, oh ini kebaca CU. Untuk memastikan ini mineral tembaga apa gitu kan, itu perlu mineralogi ya. Kan tembaga itu kan bisa kalkopirit ataupun kalkosit. Nah, cuma kan kalau di sini aja ini adalah contoh membaca mineralnya. Ini adalah XRD yang kita nanti akan tahu sebenarnya mineralnya itu apa. Walaupun nanti yang kebaca secara kimia, paling cuma SO2. Ini bisa aja, bukan kuarsa. Ini bukan kuarsa, bisa aja dia ternyata feldspar. Itu ada beberapa contoh pengotor biji besi, kita sama-sama cek SO2, tapi SO2 nya itu bukan kuarsa, tapi feldspar gitu. Bu Bening, jadi ini materinya sampai sini Bu Bening. Sambil mengisi waktu mungkin kita bisa sharing session aja ya. Sharing session apa yang kira-kira mau ditanyakan. Jadi kayak pertemuan di awal lah, pertanyaan bebas gitu kan. Tapi kalau misalkan pun ada yang mau nanya mengenai materi, silakan aja. Silakan. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya pada Bang Tommy? Jadi hari ini materinya tentang klasifikasi mineral ya. Tadi ada natif, ada oksida, ada sulfida, ada halida, fosfat, silikat, dan sebagainya. Jadi kalian mungkin bisa bertanya lebih lanjut tentang klasifikasi mineral ini. Kalau kemarin kan kita tentang identifikasi ya, jadi kita mengenali ciri-cirinya lah. Dari ciri-cirinya itu kira-kira kita tahu dia termasuk mineral apa. Kalau setelah tahu, nah kita klasifikasikan tuh tadi, misal yang oksida, jadi dia memang mengikat terikat dengan oksigen. Fosfat misalnya dia terikat dengan PO4 tigomin, seperti itu. Bu Bening, kita dengan kelas ini masih ada satu kali pertemuan lagi? Ya, kita lanjut. Paling nanti pertemuan, berarti minggu depan ya? Iya, minggu depan juga mungkin sepertinya tetap 2 kali juga Bang, karena di tanggal 6 Juni Selasa depannya itu sudah masuk UAS. Oh iya, paling nanti pertemuan terakhir baik kelas ini sama kelas itu, saya nggak apa-apa yang ngasih materi pengolahan mineralnya, contoh pengolahan mineralnya ya. Oke, boleh. Jadi paling nggak setelah, ya paling pasir besi aja seperti yang pernah saya sharing di kampus waktu itu. Ya. Jadi teman-teman setelah mengetahui mineralnya, paling nggak gimana sih cara ngolahnya gitu kan. Ya. Walaupun nanti itu sebenarnya ada di tim ya, tapi kan nanti di tim sebenarnya bisa diperdalam lagi mengenai production cost-nya gitu kan. Ya. Ini nggak apa-apa ya Bu Bening ya? Iya, nggak apa-apa Bang. Oke, siap. Silakan yang mau sharing-sharing atau tanya.
Sekali dijawab. Dipanggil tuh berarti masih. Kan paling gede bukan gua. Silahkan, siapa yang mau atau mungkin nggak mesti materi hari ini ya, materi sebelum juga mungkin ada yang kurang jelas juga boleh ya, Bang Tommy, ditanyakan, di sharing, dikonfirmasi gitu. Izin bertanya Bu. Boleh, Nibras, silahkan Nibras. Ini Bu tentang kimia analisis spektrofotometri. Itu reagen itu Halo Nibras, suaranya hilang. Bang Tommy bener ya, suara Nibras hilang? Iya, hilang. Langsung hilang tadi. Halo Nibras. Ya Bu. Iya, tadi hilang suaranya. Ini Bu, untuk kayak ekstraksi di analisis spektrofotometri gunanya reagen di situ buat apa ya Bu? Soalnya kan cuman spektrofoto kan cuman ditembakin cahaya saja kan Bu, nggak perlu ada reagen yang masuk atau gimana Bu? Spektrofotometri itu mungkin materi minggu lalu Bang Tommy tentang kimia ya, Nibras? Iya Bu. Mas Nibras itu dapat info dari mana kalau misalkan ada reagen yang dimasukkan? Apakah itu salah satu metode IGP atau AAS? Dari itu Bang, menganalisis besi dalam larutan. Oh, itu titrasi. Kalau reagen itu biasanya kan kita nggak ada reagen kalau misalkan spektro itu, misalkan ditembak X-ray itu tidak ada penambah reagen. Kalau titrasi itu ada, biasanya kan H2SO4 yang dipakai. Jadi setelah digerus, lalu nanti akan dimasukkan beberapa reagen kimia. Nanti akan dilihat tuh waktu pas di titrasi itu sampai perubahan warna berapa mili itu yang akan dihitung. Saya belum pernah metode spektro itu ataupun XRF ya, menggunakan reagen itu saya belum pernah. Itu di mana berhasilnya? Maksudnya aplikasinya di mana? Maksudnya ini di lab kimia kali gitu ya, Nibras apa gimana nih? Itu Bu, saya dapat info dari temen yang praktikum kimia yang spektrofoto, katanya ada kayak reagennya gitu Bu. Oh, kalau istilah reagen itu sebenarnya kita ininya di leaching ya Bang ya, penelitian di leaching larutan Ya, reagen itu mungkin kalau Mas Nibras ini kalau reagen itu kan benar kayak flotasi, kita butuh reagen larutan kimia yang mengikat, ininya kita sebut reagen gitu kan. Mungkin ini juga dari teman kimia juga bilang ini ada reagen, padahal itu sama aja sih sebenarnya larutan kimia, tapi gunanya titrasi sih sebagian besar. Iya, atau mungkin lebih ke gini ya, spektrofotometer itu memang basicnya basah lah istilahnya ya, basah, jadi dia butuh larutan yang memang bisa untuk membaca gitu. Jadi maksudnya reagen di sini tuh jadi mungkin juga semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Nibras. Jadi setahu saya memang spektrofotometer itu basicnya basah, dia harus ditambahkan sesuatu larutan kimia, makanya memang ada, tapi bukan reagen kali istilahnya, memang ya larutan kimia tertentu gitu. Kalau reagen memang dia nanti dia harus larut atau mengikat atau terjadi suatu reaksi dengan unsur atau senyawa tertentu, setahu saya. Iya. Mungkin Bang Tommy mau menambahkan. Ya benar-benar itu
sudah benar Bu. Itu 5. Ada 6. Kalau buat ini buat apa sih namanya? Kalau buat enggak, larutan awal pertama tuh apa namanya? Apa ya? Larutan pertama kok larutan besi baku larutan baku besi. Berarti mencari itunya. Iya, carinya besi. Ada besi apa enggak? Kalau ada warna enggak? Ada lagi selain Ibras yang mau bertanya, diskusi? Mungkin ini ya, kalau tidak titrasi dia pakai ini, bukan pakai AAS. Cuma saya lupa AAS itu dia memang pakai larutan juga AAS itu. Hanya jadi kayak seperti kombinasi gitu. Ada penembakan, ada ini juga ada larutan kimia yang diberikan. Sama kayak tadi penjelasan dari Ibu Bening. Betul gitu kayaknya. AAS biasanya AAS. Oke. Yang lain? Lagi yang lain? Kan gue takut, Riz, nggak ada pertanyaan. Gue takut ada pertanyaan. Atau kalau belum ada, mungkin kita istilahnya break dulu sekalian ini ya. Nanti yang kita lanjut buat dokumentasi terakhir di jam 5, agar hari ini kan 2 pertemuan tuh. Nah, jadi sebelum ditutup, baru mungkin siapa tahu ada inspirasi untuk menanyakan atau mau diskusi. Mungkin gitu ya, Bang Tommy. Kita ini dulu. Jadi kalau yang ininya banyak, misalnya pakai wifi kan nggak masalah ya di rumah, boleh tetap join di Zoom. Tapi kalau yang kuotanya terbatas, boleh out dulu. Nanti perhatikan sepadanya. Nanti saya akan sedikit kasih ya hiburan juga lah ya. Tugas untuk hari ini silahkan dikerjakan. Jadi nanti mohon join lagi sebelum jam 16.30 lah. Gitu. Kalau saya standby aja. Jadi kalau misalnya mau ngobrol atau mau apa silahkan. Kalau misalkan mau ngopi-ngopi dulu sambil ngobrol apa gitu namanya silahkan. Saya standby betul. aja. Atau mungkin juga takutnya ada yang ternyata jam kuliah sore juga silahkan. Itu boleh konfirmasi ke saya atau ke ketua kelas, ke Najwa. Jadi cuman permintaan saya tadi sekitar sebelum jam 17 lah. Saya harapkan join kembali. Gitu. Dari saya cukup dulu untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjut di ending di pertemuan keduanya. Sudah cukup jelas siapa yang lainnya itu Najwa dan teman-temannya? Sudah cukup Bu, terima kasih. Oke. Silakan bagi yang mau standby boleh, mau yang live dulu boleh, nanti join kembali dengan link yang sama. Terima kasih juga Bang Tommy. Nanti kita kembali.